Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pleret, yang terhormat para wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pleret, yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta staf TU SMA Negeri 1 Pleret, dan yang Ibu banggakan, Ibu cintai para peserta didik baru SMA Negeri 1 Pleret tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berada di tempat yang mulia ini, yaitu di tempat pelaksanaan MPLS SMA Negeri 1 Pleret, walaupun dalam keadaan atau secara daring. Selawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas petunjuk dan bimbingan beliau kepada kita semua menjadikan kita semua manusia yang bermartabat dan lebih mulia di waktu zaman jahiliyah. Dan semoga salawat dan salam pun tetap terlimpah curah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya. Anak-anakku, pada hari ini adalah hari Kamis, yang mana Ibu akan menyampaikan materi tentang profil sekolah. Sebelum Ibu menyampaikan materi, perkenalkanlah Ibu yang bernama Fitri Anita Adiwirya SPDI. Mengapa kita ada materi tentang profil sekolah? Karena sebagaimana kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi ini, Ibu ingin bertanya dulu, bagaimana keadaan kalian di sana? Ibu harapkan kalian di sana sehat-sehat semua. Juga Ibu harapkan kalian di sana selalu semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS sampai selesai, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Anak-anakku sekalian, yang namanya sejarah itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Seseorang tidak akan maju jika tidak ada pengalaman dari yang lalu. Hal yang dari yang lalu itu dinamakan sejarah. Nah, bagaimana sejarah SMA Negeri 1 Pleret berdirinya? SMA Negeri 1 Pleret itu berdiri pada tahun 2014. Kenapa bisa didirikan SMA Negeri 1 Pleret? Karena pada saat itu ada program dari pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melihat kecamatan-kecamatan mana saja yang belum ada sekolah SMA negerinya. Kebetulan di Kecamatan Pleret itu yang sudah ada adalah sekolah SMK negeri, dan sekolah SMA negerinya belum ada. Akhirnya Bapak Bupati saat itu Pak Deddy Mulyadi menyarankan untuk membuka SMA negeri di Pleret, yang mana satu atap dengan SMP. Diharapkan dengan adanya SMA negeri di Pleret dapat menampung siswa-siswi dari sekolah negeri maupun dari sekolah swasta yang ingin bersekolah di sekolah SMA negeri. Akhirnya berdirilah SMA Negeri 1 Pleret pada tanggal 26 Mei tahun 2014. Itu awalnya. Terus bagaimana sekolahnya, tempatnya di mana? Saat itu karena kita satu atap dengan SMP, maka satu atapnya dengan SMP 1
SMP Negeri 1 Pleret. Kita satu atapnya dengan itu. Saat itu SMA Negeri 1 Pleret menempati sekolah di SMP Negeri 1 Pleret, karena kita satu atap dengan SMP Negeri 1 Pleret. Dengan kegigihan kepala sekolah SMP Negeri 1 Pleret saat itu, akhirnya terwujudlah sekolah SMA Negeri 1 Pleret. Dan kepala sekolah SMP Negeri 1 Pleret saat itu merangkap menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Pleret. Saat itu kepala sekolah SMA Negeri 1 Pleret bernama Ibu Hajah Ipit Rahmiati SPD MM. Alhamdulillah berkat kerja keras beliau, akhirnya SMA Negeri 1 Pleret dapat berdiri dengan mendapatkan 2 kelas. Bekerja sama dengan para guru dari SMA Negeri 1 Pleret yang begitu semangat dan gigih agar bisa berdirinya SMA Negeri 1 Pleret. Kemudian pada tahun 2015, pada ajaran baru tahun 2015 kita mendapatkan 2 kelas siswa baru. Di tahun 2016 alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bertambah kelas. Di tahun 2016 itu kita ada tercapai 3 kelas. Dan pada tahun 2016 adalah momen yang sangat membahagiakan bagi kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan lahan baru untuk memiliki lahan sendiri dan memiliki gedung sendiri. Pada saat itu pemerintah karena melihat peningkatan siswa barunya, jadi pemerintah memberikan lokasi untuk SMA Negeri 1 Pleret, yaitu di Jalan Sempur, Kampung Kebon Kolot. Saat itu kita diberikan 4 kelas, tapi hanya digunakan 3 kelas. Kenapa? Karena 1 kelas lagi untuk ruang guru. Lalu kita waktu itu menggunakan 2 shift, ada shift pagi dan shift siang, dan itu berlangsung sampai tahun sekarang. Namun insya Allah untuk tahun ajaran 2021 sampai tahun ajaran 2021-2022 insya Allah kita akan masuk pagi semua. Dalam jangka waktu sekitar 5 tahun ya, 7 tahun maaf, kita bisa mencapai 9 kelas. Tahun 2017 itu kita bertambah kembali dari awalnya 3 kelas menjadi 5 kelas. Dan pada tahun 2018 kita sampai ke 9 kelas sampai sekarang. Sekarang pun inginnya kita 10 kelas. Tapi karena terbenturnya ruang belajar yang belum mencukupi, jadi kita hanya diberi kuota sebanyak 9 kelas. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mencapai 10 kelas sehingga para alumni SMP negeri maupun SMP swasta maupun MTS negeri dan swasta di SMA negeri di Kecamatan Pleret ini bisa ikut bergabung belajar di sekolah kita. Nah, demikian anak-anak profil sekolah atau sejarah sekolah yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian pada tahun 2020 ada pergantian kepala sekolah. Dan sekarang kepala sekolah yang baru adalah Bunda Yanti dengan nama lengkap Ibu Yanti Medianti SPD MPD. Alhamdulillah berkat kegigihan beliau pula SMA Negeri 1 Pleret sekarang menjadi cantik. Bahkan siswa barunya pun tidak menyangka membludak ya. Nah, itu adalah suatu kebanggaan bagi kita semua. Maka dari itu anak-anak yang sudah masuk menjadi siswa SMA Negeri 1 Pleret itu harus belajar benar-benar, harus belajar serius. Karena apa? Ada berpuluh-puluh siswa yang akhirnya tidak masuk atau tidak diterima, tidak lulus untuk belajar di SMA 1 Pleret ini. Kalian adalah salah satu yang beruntung bisa ikut belajar dan bergabung di SMA Negeri 1 Pleret.
itu ya. Jadi ulang tahun SMA Negeri 1 Pleret itu ditetapkan pada tanggal berapa yo? Masih ingat nggak? Ada yang tahu? Iya betul, pada tanggal 26 Mei 2014. Jadi nanti kalau ditanya ya oleh ibu kepala sekolah atau oleh bapak ibu guru, harus bisa menjawab bahwa Disnatalis SMA Negeri 1 Pleret adalah tanggal 26 Mei tahun 2014 itu berdirinya. Jadi setiap tanggal 26 Mei kita akan mengadakan atau memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 1 Pleret. Anak-anakku, selain yang sudah ibu ceritakan tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Pleret, juga ada yang akan ibu perkenalkan, yaitu keadaan sekolah kita. Biar nanti pada saat kalian masuk ke sekolah tidak asing lagi di mana ruang guru, di mana pos satpam, ya, di mana ruang lab. Kalian sudah ada gambaran. Jadi tidak seperti orang yang mau beli kucing dalam karung ya, tidak tahu kucingnya apakah betina atau jantan, coklat atau hitam atau putih bulunya. Tapi kalian sudah tidak asing lagi pada saat kalian pertama kali memasuki gerbang sekolah SMA Negeri 1 Pleret. Ibu harapkan demikian. Dan kalian akan menjadi mudah-mudahan akan menjadi kebanggaan bagi kalian nanti setelah kalian melihat profil sekolah yang akan ibu sampaikan. Silahkan kalian lihat ya videonya, dan juga selain itu ada juga profil gurunya dan TU-nya. Silahkan kalian lihat, kalian simak baik-baik, karena dari apa yang ibu sampaikan nanti ada tugas dari yang sudah ditayangkan videonya. Silahkan, selamat menyaksikan.
Bagaimana? Sudah melihat semuanya? Mengesankan ya? Mengesankan bagaimana sekolah kita, mudah-mudahan sekolah kita semakin lebih indah lagi dari saat ini. Dan juga kepada Bapak Ibu gurunya dan para TU-nya, kalian jangan malu-malu untuk bertegur sapa. Barangkali nanti ketemu di jalan, kan kita tidak tahu ya, barangkali nanti ketemu jalan atau dimanapun, sapalah Bapak Ibu guru kalian atau para staf TU SMA Negeri 1 Pleret ini ya. Nah, sebelum Ibu menutup materi kali ini, izinkan Ibu ya untuk bernyanyi sebuah lagu, tapi Ibu ingin kalian simak. Kenapa? Karena di dalam lagu ini ada tugas untuk kalian. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil hikmah dari lagu ini, dan juga Ibu harapkan kalian dapat berintrospeksi diri, juga menjaga diri ya selama pandemi COVID-19 ini. Mungkin lagu ini kalian pernah mendengarnya, dan maaf nih kalau Ibu nanti nyanyinya agak sedikit berbeda atau sedikit sumbang mungkin. Tapi mudah-mudahan enak ya. Oke, dengarkan baik-baik. Corona, aduh corona, penyakit asal ti Cina, datang ke Indonesia, ngariweukeun kabeh jalma, sasalaman oge ulah, komo salat berjamaah, Jumatan oge di imah, sabab sieun gering parah. Eling-eling jalma-jalma, ulah sieun ku corona, maut mah enggeus ajalna, ti Gusti Allah Ta'ala. Ari waspada mah kajen, asal ulah leleuwihun, komo nepi ka ninggalkeun, kana kawajiban anjeun. Nah, itu lagunya bagaimana? Merdu ya? Ya, dianggap merdu sajalah. Oke. Dari lagu itu, kalian yang sudah kalian simak, juga tadi profil guru yang sudah kalian simak, ada tugas. Nanti tugasnya bisa kalian serahkan kepada pembimbing peleton kalian ya. Yang pertama, Ibu ingin kalian berkenalan dengan salah satu orang guru dan satu orang TU. Ya. Bagaimana caranya? Kalian chat beliau ya, salah satunya, kemudian kalian tanyakan nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya tanggal berapa, alamatnya di mana. Nah, terus sudah berkeluarga atau belum? Kalau sudah berkeluarga, anaknya ada berapa anak laki-laki atau berapa anak perempuan. Kalian juga perkenalkan diri kalian, nama kalian, kemudian alamat kalian, kemudian motivasi kalian untuk masuk ke SMA Negeri 1 Pleret ini apa ya. Nah, itu pilih satu orang guru dan TU. Tapi untuk guru, karena guru banyak ada 41 ya, Ibu bagi saja. Nah, untuk peleton 1 itu boleh memilih mulai dari kepala sekolah sampai 10 orang guru pertama yang tadi ditayangkan ya. Yang kedua, untuk peleton yang kedua, kelompok peleton yang kedua, kelompok peleton 2 itu dari guru yang ke-11 sampai guru yang ke-20. Kalian hitungnya hati-hati ya. Kemudian untuk peleton 3, silahkan kalian berkenalan dengan salah satu guru dari urutan guru ke-21 sampai urutan guru ke-30. Silahkan. Nah, kemudian untuk peleton 4 ya, dari guru ke-31 sampai terakhir, sampai guru ke-41. Nah, bagaimana untuk TU-nya? Untuk TU-nya bebas.
mau siapa saja, karena TU-nya berjumlah tidak terlalu banyak ya. Silakan kalian pilih salah satunya. Mau ibu kasih TU-nya mangga ya, pilih mana yang kalian sukai, mana yang menurut kalian cocok untuk berkenalan, silahkan kalian pilih. Nah setelah itu nanti hasil chatnya difoto ya, difoto. Kalau misalnya ada sampai 2 foto bisa dikolase saja, kirimkan ya kepada pembimbing peloton untuk dinilai. Itu soal yang pertama. Yang kedua tadi kalian sudah simak ya, ada di bait yang keempat itu ya, ada lirik yang berbunyi ari waspada mah kajeng asal ulah lelewiheun. Nah yang itu coba kalian jabarkan maksud dari waspada di saat masa pandemi COVID-19 ini. Apa maksud waspada? Oke, ibu kerucutkan saja. Maksudnya waspada diantaranya ya, salah satu upaya untuk waspada tapi tidak lelewiheun, yaitu cukup kita bisa melakukan prokes kesehatan, program kesehatan yang 5M. Nah, apa sih 5M? Ibu yakin tidak semuanya hafal. Ya, untuk itu silahkan kalian jabarkan ya, kalian uraikan apa itu singkatan dari 5M. Kalian hafalkan, nanti barangkali ditanya pada saat ketemu ya. Oke, yang terakhir, tugas yang ketiga, ada lagi tadi lirik komo nepi ka ninggalkeun karena kewajiban anjeun. Komo nepi ka ninggalkeun karena kewajiban anjeun. Nah, apa makna dari kewajiban anjeun? Kalian sebagai seorang pelajar yang mana mungkin sekarang mengalami kendala yaitu mengikuti KBM secara daring, tapi ibu harapkan kalian tetap semangat. Nah, kira-kira apa kewajibannya, bagaimana ya menghadapi pembelajaran secara daring? Kalian bisa tulis misalnya tata tertibnya ya, boleh, peraturannya boleh. Kira-kira saya mau membuat peraturan sendiri di rumah. Pertama, bangun pagi. Kedua apa? Nah, apa kita serah. Kalian uraikan kewajiban anjeun sebagai pelajar yang mengikuti pembelajaran secara daring selama masa pandemi ini. Cukup lama, tapi ibu rasa pasti tidak semaksimal mungkin yang kalian ikuti kan. Ada yang bermalas-malasan, ada yang memang sangat rajin, baik rajin mengikuti pembelajarannya maupun mengerjakan tugasnya. Silahkan kalian rangkum. Ibu ingin kalian belajar ya, belajar untuk mengungkapkan pendapat ataupun argumen kalian. Melatih ya, melatih berbahasa melalui tulisan. Nah, tulisan itu lalu kalian foto. Setelah difoto ya, kirimkan ke pembimbing peloton kalian masing-masing. Fotonya nanti akan dilihat ya, dinilai oleh pembimbing peloton siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang tidak. Dari situ bisa dilihat keaktifan kalian. Ibu harapkan kalian mengikuti itu tidak setengah-setengah, mengikuti itu benar-benar mengikuti ya. Ya, bagaimana? Ibu rasa cukup ya untuk materi sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jangan lupa kalian tetap menjaga diri kalian, saling mengingatkan di antara keluarga kalian ya, bahwa masa pandemi ini sepertinya masih panjang, karena semuanya itu panjang atau pendeknya masa pandemi COVID-19 tergantung kepada diri kita sendiri juga sebagai manusia. Ingin cepat, maka ikutilah semua peraturan yang berlaku baik dari pemerintah ya maupun dari para ulama. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa tetap berdoa ya. Dan juga jangan lupa kalian mengikuti semua kegiatan MPLS ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kalian dapati di MPLS kali ini ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa kalian raih ya.
Itu saja Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu sampaikan, yang Ibu ucapkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.